Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyal Islam bi ulumil ulama wa ahyal ummata bi nahdatil ulama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wa ala alihi wa ashabihi asfiya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa, khususnya saudara-saudara mahasiswa yang saya banggakan, alhamdulillah kesempatan ini kita bisa bertemu kembali bertatap muka meskipun lewat media daring. Kemudian kita selalu mendapatkan rahmat, bimbingan dan hidayah serta nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan harapan semoga besok kita di hari kiamat nanti bersama beliau. Amin Allahumma. Pada kesempatan ini kita akan mulai aktivitas kembali, yaitu membahas satu topik yang sangat penting yang kaitan dengan perekonomian. Untuk itu sebelum kita mulai acara ini, mari kegiatan ini kita buka bersama dengan membaca surah Al-Fatihah. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minati amin. Oke, selanjutnya mari kita buka bersama-sama untuk melanjutkan aktivitas yang telah kita laksanakan pada minggu kemarin. Untuk kali ini kita akan membahas konsep atau perspektif Islam terhadap produksi atau nilai-nilai produksi. Karena salah satu faktor ekonomi yaitu produksi, setelah itu nanti ada distribusi, baru nanti sampai ke konsumen. Nah, untuk kesempatan kali ini saudara-saudara akan mengkaji tentang konsep produksi dalam Islam. Nah, sebelum saya membahas konsep produksi dalam Islam, ada satu ayat yang menurut saya patut kita baca untuk menjadi referensi sebelum kita membahas konsep produksi dalam Islam. Allah berfirman dalam salah satu suratnya, nanti ayatnya berapa, surat apa, silahkan dicari sendiri. Yang jelas ayatnya bunyinya seperti ini: fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Itu bunyi ayatnya. Yang artinya bila telah ditunaikan sholat, maka bertebarlah di muka bumi dan carilah karunia Allah dan berzikirlah yang banyak supaya kamu beruntung. Ini salah satu ayat yang bisa kita jadikan satu nilai moral kenapa kita harus melakukan distribusi. Dalam arti distribusi itu ya kita berusaha atau berikhtiar atau bekerja, sehingga ketika bekerja kita menghasilkan satu produk atau satu jasa. Produksi dalam Islam ini bisa dimaknai bahwa produksi itu adalah setiap aktivitas yang dilakukan manusia untuk menghasilkan nilai manfaat
Saya ulangi, produksi adalah setiap aktivitas yang dilakukan manusia untuk menghasilkan nilai manfaat atau menumbuhkan dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi yang disediakan oleh Allah. Ini pengertian daripada produksi dalam Islam. Sedangkan makna produksi sendiri itu bisa berupa aktivitas yang mendatangkan manfaat. Jadi setiap aktivitas kita, selama aktivitas itu mendatangkan manfaat, berarti aktivitas kita sudah bisa dimaknai berproduksi. Demikian juga yang kedua, artinya aktivitas produksi itu tentu banyak cakupannya, tidak hanya perdagangan tetapi juga jasa dan lain-lain sebagainya. Jadi tidak hanya sekali lagi perdagangan atau jasa, seluruh aktivitas yang kita lakukan selama menghasilkan nilai manfaat berarti itu termasuk produksi. Misalnya ketika kita di jalan membuang duri, itu bisa memperlancar orang-orang yang lewat di jalan itu, maka aktivitas membuang duri di jalan itu juga bagian daripada produksi. Jadi sekali lagi, produksi tidak hanya dibatasi dalam perdagangan dan jasa, tetapi dalam hal tolong menolong dan lain sebagainya, selama menghasilkan nilai manfaat, nilai tambah, berarti itu masuk kategori nilai produksi. Contoh lagi adalah pertanian. Pak petani yang menggarap lahannya itu juga contoh merupakan salah satu aktivitas yang menghasilkan. Nah, aktivitasnya Pak Tani yang menghasilkan tanamannya menjadi tumbuh, berbuah, dan bisa dipanen, itu juga merupakan aktivitas produksi. Jadi intinya, sekali lagi, produksi ini cakupannya banyak, dan yang terpenting adalah dari produksi itu ada nilai manfaatnya. Kalau kita baca sejarah, Umar bin Khattab itu pernah berpendapat bahwa bekerja atau berproduksi dengan baik sesuai aturan yang berlaku adalah bagian daripada jihad. Nah, apa yang diungkapkan oleh Sayyidina Umar ini, bahwa bekerja yang dengan baik itu nilainya juga sama dengan jihad, maka ini menjadi spirit bagi kita yang sudah bekerja di berbagai sektor, baik sebagai guru, pedagang, pegawai, ataupun dosen, atau berprofesi di tempat-tempat lain. Pendapat Umar bahwa bekerja dengan baik adalah bagian dari jihad. Kita jadikan spirit agar kita ini bekerja dengan sebaik-baiknya, bekerja secara maksimal sehingga bisa menghasilkan nilai tambah, bisa menghasilkan nilai manfaat bagi orang lain. Saudara-saudara yang berbahagia, kemudian kalau kita melihat bahwa produksi itu bisa dilihat dari peristiwa sejarah di mana Umar itu pernah melihat tiga orang, ya sahabat Umar pernah melihat ada tiga orang yang pada jam kerja mereka justru sibuk beribadah. Jam kerja mestinya dia bekerja untuk memberikan pelayanan atau memproduksi pekerjaannya, menghasilkan produksi pekerjaannya. Tetapi ketiganya ini justru dia malah beribadah di masjid. Karena itu Umar ketika itu langsung mendatangi ketiganya dan bertanya kepada tiga orang yang tengah khusyuk beribadah itu. Kepada orang yang pertama, Umar bertanya, kamu kalau beribadah terus di masjid seperti ini, nanti yang memberi makan siapa? Yang memberi makan kamu siapa? Lalu orang pertama itu menjawab, aku adalah hamba Allah, aku diciptakan Allah, maka Allah yang akan memberi rezeki, Allah yang akan memberi makanan kepada saya.
Mendengar jawaban itu, Umar lalu meninggalkan orang tersebut, lalu menuju kepada orang yang kedua yang juga tengah beribadah khusyuk di masjid itu. Umar bertanya lagi sama, siapa yang memberi makan kamu kalau kamu tiap hari beribadah di masjid? Orang yang kedua ini menjawab, aku di rumah punya saudara yang bekerja di gunung mencari kayu. Setelah kayu terkumpul lalu dijual, dan setelah mendapatkan uang dia beli makanan, dan sebagian makanan itu dikirimkan kepada saya. Mendengar jawaban itu, Umar menjawab, kamu lebih baik saudaramu. Jadi saudaramu, saya ulangi, saudaramu itu lebih baik daripada kamu yang beribadah. Saudaramu yang mencari kayu itu lebih baik daripada kamu yang sedang beribadah. Ini jawaban orang yang kedua. Lalu Umar menuju orang yang ketiga. Umar pun bertanya, pertanyaannya sama dengan orang pertama dan orang kedua. Kalau kamu beribadah di masjid seperti ini terus-menerus, yang akan memberi makan kamu siapa? Nah, lalu orang ketiga itu menjawab, aku di sini kan dilihat orang. Nah, orang-orang yang lewat itu yang akan memberi makan saya. Jadi, ya kira-kira ketika mangan wong lewat itu cara basa Jawa nih. Jadi saya di sini kan dilihat orang, sehingga orang-orang yang lewat itu yang akan memberi makan saya. Mendengar jawaban ini, Umar memukul orang tersebut dengan tongkatnya dan diperintah untuk segera pergi ke pasar. Artinya ke pasar itu mencari kerja atau bekerja. Ini kisah Umar dan ketiga orang yang ahli ibadah, di mana menurut peristiwa itu Umar sangat konsen bahwa seseorang itu memang harus selalu berproduksi, menghasilkan nilai tambah dan nilai manfaat. Suatu ketika Rasulullah SAW itu bersama para sahabatnya setelah perang Tabuk. Jadi setelah perang Tabuk, ini hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Jadi usai perang Tabuk, itu sahabat berkumpul di dekat masjid. Lalu ada pemuda gagah. Dia tidak ikut perang, justru dia rajin bekerja, sibuk bekerja, dan membawa barang-barang hasil pekerjaannya melewati di depan para sahabat itu. Melihat peristiwa itu, sahabat yang gagah, yang tubuhnya kuat tetapi dia tidak ikut perang, sahabat pada komentar, alangkah baiknya kalau pemuda ini ikut berjuang, berperang di jalan Allah. Tentu hasilnya akan lebih baik daripada bekerja. Mendengar komentar para sahabat itu, Rasulullah SAW akhirnya menjawab. Rasulullah menjawab, jawaban Rasul adalah yang pertama, jika pemuda itu bekerja untuk menghidupi dirinya, jadi jika orang itu bekerja untuk menghidupi dirinya, itu juga bagian dari jihad. Jika orang itu bekerja untuk keluarganya, itu juga bagian dari jihad. Jika ia bekerja untuk kedua orang tuanya, itu juga bagian dari jihad. Maknanya bahwa ibadah itu tidak harus di medan perang, bahwa jihad tidak harus di medan perang. Bekerja untuk diri, mencukupi diri sendiri, bekerja untuk mencukupi keluarga atau orang tuanya, menurut Rasulullah itu juga bagian dari jihad. Artinya ini sering kita dengarkan bahwa orang-orang yang di masjid, orang-orang yang sedang beribadah itu tentu diharapkan tidak melupakan pekerjaannya, tugas mencari uang, tugas mencari nafkah, tidak boleh dilupakan. Sebagaimana tadi di ayat yang awal, jika kamu telah menunaikan sholat, segeralah untuk bertebaran di muka bumi mencari karunia Allah. Nah, ini artinya bahwa bekerja juga diperintah, ibadah juga diperintah, maka harus kita laksanakan secara seimbang. Kemudian
Tujuan produksi sekarang. Tujuan produksi. Menurut Dr. Muhammad Najatullah Siddiqi, jadi Muhammad Najatullah Siddiqi, ini beliau berpendapat tujuan produksi atau tujuan bekerja adalah untuk mencukupi kebutuhan pribadi. Biar kita hidup ini tidak menggantungkan orang lain, maka kita dalam Islam diwajibkan untuk bekerja atau untuk berproduksi, menghasilkan manfaat atau menghasilkan nilai tambah. Tujuan yang kedua untuk mencukupkan keluarga. Ini tentu bagi yang sudah berkeluarga, maka kita punya kewajiban juga untuk bekerja, menghasilkan nilai tambah, nilai manfaat, sehingga kebutuhan di keluarga kita itu bisa tercukupi. Yang ketiga adalah kita berproduksi, kita bekerja, menghasilkan sesuatu, itu juga untuk sebagian adalah untuk generasi penerus. Jadi kita meninggalkan anak cucu kita, itu sebaiknya juga ada sebagian modal agar generasi setelah kita itu posisinya lebih kuat dari sisi keilmuan, dari sisi ekonomi, dan lain-lain. Jadi kita niati sebagian yang kita hasilkan dari pekerjaan itu juga untuk anak cucu kita. Kemudian yang keempat, menurut Najatullah Siddiqi, tujuan berproduksi dalam Islam itu adalah untuk pelayanan sosial di jalan Allah. Jadi untuk kebutuhan-kebutuhan sosial, seperti membantu fakir miskin, membantu pembangunan masjid, TPG, madrasah, untuk infak, sedekah, dan lain-lain. Ini adalah untuk kepentingan sosial di jalan Allah. Jadi itu tujuan produksi. Jadi saya ulangi, ada 4: untuk mencukupi diri pribadi, untuk mencukupi keluarga, mencukupi untuk sebagian bagi generasi penerus, dan untuk pelayanan kepentingan sosial di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para mahasiswa yang saya banggakan, selanjutnya tujuan produksi itu juga bisa dirinci bahwa kita bekerja, kita berproduksi, itu adalah untuk memperoleh keuntungan. Jadi secara real, itu kita bekerja tentu mencari keuntungan, mencari pendapatan, atau bisa panen lah, kira-kira begitu. Ya, sama orang yang beribadah, harapannya nanti bisa memperoleh pahala, ya, bisa memperoleh pahala yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping tentunya kita mencari ridhonya. Jadi sekali lagi, untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua, untuk mensejahterakan diri dan keluarga. Artinya kalau kita punya pendapatan, itu diri kita dan keluarga tidak menggantungkan kepada pihak lain. Tujuan yang ketiga, tujuan produksi yang ketiga adalah tidak mengandalkan orang lain. Ini yang terpenting. Jadi kita tidak mengandalkan orang lain terus menerus tentunya. Kemudian yang keempat, untuk melindungi harta dan mengembangkannya. Jadi kita harta yang ada itu kita jaga, kalau bisa kita kembangkan. Kemudian yang keenam, untuk mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi untuk dimanfaatkan. Jadi banyak sumber alam yang disediakan oleh Allah di Indonesia ini yang seluruhnya belum dimanfaatkan. Sumber-sumber yang ada di alam kita, yang tersimpan di tanah kita, bumi kita ini kaya sekali. Ada emas, ada minyak, ada batu bara, ada nikel, ada macam-macam yang seluruhnya belum dimanfaatkan semuanya. Maka sumber-sumber itu bisa kita manfaatkan dengan tujuan nanti untuk kemanfaatan tentunya. Berikutnya adalah untuk pembebasan dari belenggu taklid ekonomi. Jadi menghindari ketergantungan. Jadi taklid ekonomi. Jadi taklid ekonomi itu artinya kita bekerja yang ikut gitu aja. Biasanya orang tua kerjanya apa, anaknya ya apa, itu orang tua biasanya. Itu taklid atau taklid kepada teman dan sebagainya. Dengan kita berproduksi dengan sifat inovasi dan kreasi, itu bisa menghindarkan dari sifat taklid ekonomi.
Berikutnya adalah kita bekerja, kita berproduksi, tujuan yang paling penting dan utama adalah untuk ibadah kepada Allah, untuk taqarrub kepada Allah, yaitu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi dengan pekerjaan ibadah yang kita laksanakan itu diharapkan kita semakin dekat kepada Allah, sehingga fungsi produksi dalam Islam itu adalah untuk taqarrub ila Allah. Berikutnya adalah kaidah produksi. Jadi kaidah produksi dalam Islam. Yang pertama dari sisi syariah. Ini penting ketika kita berproduksi atau bekerja, yang harus kita perhatikan adalah tentang halal dan haram. Apakah pekerjaan itu haram? Apakah halal? Ini perlu kita ketahui betul. Kalau haram ya harus kita hindari. Harus kita hindari pekerjaan-pekerjaan yang haram. Misalnya memproduksi minum-minuman yang memabukkan, itu kan membahayakan orang. Nah, itu tentu harus dihindari. Yang kedua dari sisi akidah, bahwa kita berproduksi itu merupakan peranan atau tugas orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu kita punya keyakinan diperintah untuk bekerja selain beribadah. Maka ketika kita bekerja atas dasar akidah keimanan, maka kita bekerja akan lebih all out, karena pekerjaan yang kita lakukan itu semata-mata kita arahkan untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya dari sisi syariah itu harus didukung juga dengan ilmu. Jadi orang yang bekerja, berproduksi itu harus juga dilengkapi dengan sisi ilmu, artinya mengetahui pekerjaannya itu benar, mengetahui pekerjaannya halal, mengetahui pekerjaan itu baik. Itu penting biar kita tidak terjerumus pada pekerjaan-pekerjaan yang salah, pekerjaan-pekerjaan yang haram, pekerjaan-pekerjaan yang kurang baik. Itu harus kita bekerja, berproduksi harus tetap dengan ilmu, karena ini sifat profesionalisme, kompeten sesuai keilmuan. Ini penting. Jadi kalau kita sebagai guru ya tentu sudah menguasai teknik-teknik ilmu tentang guru. Kalau kita berdagang ya tentu harus didukung dengan ilmu tata cara berdagang. Meskipun ilmu itu sifatnya ilmu pengalaman atau aplikatif. Karena kalau tidak punya ilmu, tentu usaha itu sulit untuk maju. Berikutnya adalah terkait amal. Dari sisi syariah itu ada 4, yaitu tentang halal, akidah, ilmu, dan amal. Artinya dengan amal yang kita laksanakan, produksi yang kita laksanakan itu, kalau memang itu bisa membahayakan, mendatangkan madarat. Ya. Kemudian dari sisi akhlak, jadi seorang produsen dalam Islam itu dituntut punya akhlak, punya etika lah, kira-kira etika berproduksi, kira-kira gitu. Etika, punya pedoman. Dan seorang produsen Islam tidak hanya cukup mengetahui bahwa produksinya itu halal, tapi juga harus sarana dan produksinya juga harus halal. Jadi sarananya halal, produksinya juga halal. Jadi tidak hanya pekerjaannya yang halal, tapi cara produksinya juga harus halal. Nah, itu penting. Jadi hal-hal yang nanti kira-kira menimbulkan kemudaratan dilakukan dengan cara curang, bohong, misalnya menimbun atau mencampur aduk barang yang baik dengan barang yang buruk, itu juga harus dihindari. Misalnya jual beras 1 kuintal, nanti ada campuran batunya 2 kilo. Nah, itu yang nggak boleh, itu harus dihindari. Jadi menimbulkan kemudaratan dilaksanakan secara curang, termasuk menimbun dan berbohong ketika berproduksi, itu tentu tidak dibenarkan. Ini kaidah akhlak. Kemudian yang ketiga, ketika kita berproduksi hendaknya memperhatikan betul sisi mutu. Sebab barang itu kalau tidak bermutu tentu
tidak akan laku di pasaran. Tentu mutu sifatnya adalah relatif, masing-masing tingkatan masyarakat sesuai kemampuannya nanti punya selera mutu sendiri-sendiri. Karena itu mutu ini tetap harus kita perhatikan. Tidak sekedar mencari tujuan materi, tetapi kita bekerja secara baik. Ini sebagai aplikasi dari ayat Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, ini alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang baik amalnya atau mutu amalnya, mutu pekerjaannya. Ini kaidah mutu tetap diperhatikan ketika kita berproduksi. Jadi masyarakat punya selera, produksi kita buat adalah untuk masyarakat. Kalau produksi yang kita buat tidak sesuai dengan selera masyarakat, selera pelanggan, tentu produk itu akan ditinggalkan oleh masyarakat. Sehingga ukuran mutu ya tentu ya sesuai dengan selera masyarakat. Nah, kalau tidak sesuai selera, sekali lagi tidak akan diminati. Meskipun sesuai masyarakat, selera masyarakat, tapi kalau seleranya masyarakat misalnya selera yang salah yang mendatangkan kemudaratan, kita juga tidak boleh memproduksi barang-barang yang diminati masyarakat tetapi dilarang oleh agama, dilarang oleh negara. Misalnya memproduksi narkoba, itu ya tidak boleh. Memproduksi hal-hal yang dilarang oleh pemerintah, tidak boleh, meskipun itu diminati oleh masyarakat. Berikutnya adalah memperhatikan skala prioritas produksi. Jadi kita dalam produksi punya skala prioritas. Kita punya 3 kebutuhan yang telah dipaparkan oleh para ahli ekonom, yaitu ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Nah, ini yang harus kita perhatikan dalam produksi. Kira-kira barang-barang yang penting yang selalu dibutuhkan itu bisa kita produksi, misalnya kebutuhan makanan. Ini tentu sangat dibutuhkan masyarakat, pakaian, pendidikan, kesehatan, kemudian keamanan. Ini juga menjadi kebutuhan primer di masyarakat. Untuk sekunder ini kebutuhan tambahan ya, kebutuhan tambahan. Itu tentu skalanya bisa kita sesuaikan dengan kondisi di masyarakat ketika kita memproduksi. Yang penting dalam memproduksi skala primer, sekunder maupun tersier, kita selalu memperhatikan patokannya nilai-nilai Islam, tidak halal, tidak haram, tidak najis, tidak curang, dan itu kita lakukan secara baik, benar. Kita jaga akhlak, tidak bohong dan lain sebagainya. Nah, produksi-produksi ini yang primer-primer ini tentu sesuai kondisi masyarakat. Misalnya kalau petani itu tentu ketika musim tanam yang dibutuhkan adalah pupuk. Nah, ketika pupuk tidak ada, maka ini bisa menjadi problem bagi petani, sehingga pupuk dalam situasi tertentu juga menjadi kebutuhan primer. Sedangkan bagi kita yang pedagang, mungkin kebutuhan primer kita itu adalah kondisi jalan yang bagus, biar arus transportasi pengiriman barang ini bisa berjalan lancar. Jadi saya pikir untuk pertemuan kali ini itu kita bicara konsep produksi dalam Islam melalui mata kuliah yang kita laksanakan kali ini. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini membawa nilai manfaat bagi kita semuanya. Mari pertemuan ini kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.